melainkan hidup seperti malaikat di surga. Oke. Jadi Yesus ini seperti malaikat apa seperti manusia, Pak? Kondisinya gambaran yang kami dapatkan dari Alkitab. Kalau Bapak boleh bacain saya Lukas 22:69, Pak. Yesus itu seperti apa di surga, Pak? Lukas berapa? 22:69. Coba Bapak, tahu bunyinya enggak? Hafal enggak, Pak? Apa lah Pak Sam? Mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, Pak. Anak manusia dia, Pak. Ya tidak ada masalah bagi kami. Memang itu yang kami ini. Oke, artinya Tuhan Anda itu anak manusia juga ya? Ya karena kami percaya Immanuel. Iya, Yesus ini anak manusia, anaknya Maria di surga. Berarti Tuhan Anda juga anaknya Maria di surga, betul? Pemahaman ini sepihak. Jadi ini Saya tanya kalau begitu, Pak Pendeta. Yesus ini sama Bunda Maria di surga masih anak ibu atau bukan lagi? Oh tidak. Oh, jadi udah dipisahin, bukan lagi ibunya ya? Dia melakukan mujizat itu dia tidak panggil ibu, dia bilang hai perempuan. Dasar anak kurang ajar. Bukan kurang ajar, tapi nah kan ini tidak boleh ngomong gitu. Maksudnya gini, kita diskusi ini saling tukar pikiran. Iya, saya kan jangan nanya doang, Pak Pendeta. Mau mendoktrinisasi orang tidak boleh gitu. Kita tukar pikiran. Saya nggak doktrin, saya cuma nanya, saya bikin Sekarang paham. memaksakan kesimpulan Bapak, saya harus terima kesimpulan Bapak. Nggak, saya nggak nyimpulin, saya lagi nanya. Yesus di surga itu kan di bumi, Pak Pendeta. Di bumi itu masih anaknya Maria. Nggak tahu Bapak sedang membuat kesimpulan. Nggak usah Enggak gitu. lah, Pak Pendeta, di bumi ini kan Yesus anaknya Maria. Nah, maksud saya sampai di surga itu masih anak Maria atau bukan lagi, Pak Pendeta? Makanya pemahaman kalian tentang Yesus itu yang Saya nggak memahami, Pak. Saya mau belajar, saya mau nanya. Nah, kalau mau belajar dengar saya, jangan Oke, saya tanya dulu baru Anda jelasin ya. Di bumi itu Yesus anaknya Maria ya, Pak Pendeta ya? Yesus Maria itu hanya dipinjam rahimnya. Jadi anak yang dikandung Maria, yang dilahirkan Maria itu anak Maria atau anak tetangga? Jadi dikandung itu dikandung dari Roh Kudus. Isi kandungan Maria itu anak Maria atau anak tetangganya? Dikandung dari Roh Kudus dan dia akan seperti yang maha tinggi. Pak Pendeta, yang mengandung itu Roh Kudus atau Bunda Maria yang mengandung? Nah, sebenarnya saudara menyerang Yesus itu Kok menyerang, orang lagi nanya. Ini terakhir Pak Pendeta, yang mengandung itu Roh Kudus atau Maria yang mengandung? menurut saudara? Maria. Maria yang mengandung, Pak, bukan Roh Kudus. Gampang aja jawabnya, tidak perlu dijawab. Nah, pertanyaannya Pak Pendeta, isi kandungan Maria ini anaknya Maria atau anak tetangga? Dikandung dari Roh Kudus, jadi anak siapa itu? Anaknya Maria atau anaknya Roh Kudus? Nah, sekarang saya tanya, kalau istri Bapak mengandung itu anaknya siapa? Anak Bapak? Anaknya istri saya lah. Berarti bukan anak Bapak. Anak saya juga. Nah, itu maka itu gampang menyelesaikan. Terus Yesus ini anaknya siapa? Gampang menyelesaikan. Jadi kalau istri Bapak mengandung, itu anak istri Bapak bukan anak Bapak. Bapak Terus Yesus ini Yesus ini anak Pak Pendeta. Terus Yesus ini anak siapa? Kusir. Saya tidak ada ini, tidak ada waktu untuk debat kusir. Terus Yesus ini anak siapa? Terima kasih untuk waktunya. Kabur dia, Mas. Sebentar, Biar Pak Pendeta. Hai. Bang Andi, saya Dewa belum puas tadi padahal. Kita sapa dulu Gurunda Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah, Pak Pendeta nih, ada Gurunda nih. Gimana? Entar dulu, sama Dewa dulu, belum puas. Oh, silakan Bang Dewa, silakan. Nggak ada, keburu kabur. Keburu kabur. Apa? Pendetanya kabur. Situ sih naikkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah sendiri ngapain naikkan saya? Kabur lah. Ini ada Pak Pendeta satu lagi, tapi kagak jelas pendeta yang satu ini gimana ini. Saya Dibajai, selamat sore. Sore Pak Pendeta. Untung ada pendeta kita satu lagi nih. Ini reoni nih ya. Reoni Zoom ini ya. Kalau ini bukan pendeta lagi, ini rasul,
Enggak, Rasul itu levelnya rendah bro. Nabi Rasul itu di mata perjanjian baru rendah. Yang Rendah. ada tuh tubuh dan kepala. Iya, logam tuh salah. Jadi kalau ini pendeta Anus apa jabatannya apa bang? Tubuh. Oh tubuh. Jadi selama ini kan yang Bang Juma hadapi kan Kristen salah semua. Ada pendeta itu keliru, nggak ada di Alkitab, pendeta itu nggak ada. Nah saya ini pakai nama pendeta kan entertain aja, supaya saya bisa ketemu pendeta, saya hajar. Saya kan minta bantuan Bang Zuma supaya Iya, ngajari iya. orang Kristen. Betul betul. Dari dulu itu. Iya, saya itu berterima kasih sama orang API, apologet Islam ngajari Kristen yang belum mencapai namanya pemulihan. Nirwana. Terus bukan. Nirwana itu sekarang udah bro. Kekristenan itu sudah manusia Allah, nggak perlu kita angkat jadi agama, enggak. Karena kekristenan itu merosot sejak zaman Roma, mulai dipulihkan dong Martin Luther, Pantekosta. Nah itu belum sempurna. Sempurnanya harus ketemu saya. Iya iya. Tapi begini Pak Pak Pendeta gini, di atas Pak Pendeta kan ada jemaat nih. Nah coba nanti pantau oleh Pak Pendeta ya. Kalau Pak Pendeta ini kan anti perpuluhan gitu kan, dan pengikutnya pun kagak ada. Jadi nyimak dulu aja. Yang ini ada Pak Herman. Silakan Pak Herman. Selamat sore Pak Herman. Sore. Silakan Pak, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, angkat satu tema yang paling Bapak kuasai. Nanti Bapak dicerahkan oleh Gurunda Bang Zuma. Silakan Pak Herman. Terima kasih Bang. Abu ya, Bang Juma, Uniripa, Bang Handi, Dewa izin pamit ya. Melani. Ini kayak pendeta kabur juga saya datang. Dewa lagi malas dengar suara Bang Juma, bener. Lagi malas Dewa ini. Ya, Dewa izin pamit pada semuanya. Terima kasih banyak kepada semuanya. Pesan dari Dewa, vaksinlah dirimu dengan Al-Quran, maskerlah dirimu dengan zikir, cucilah tanganmu dengan sodako, jagalah jarakmu dengan maksiat, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Mantap. Mungkin itu aja dari Dewa. Terima kasih banyak kepada semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wak, semua kata-kata aku lupa pakai, Wak. Gimana kau ini, Wak? Nah itu dia kan dah. Iya. Biasa. Jadi aku lanjutkan tadi. Maaf dulu Bang Juma ya. Iya silakan Bang. Pencerahan dulu sedikit aja. Ya, tadi pas Pak Pendeta itu naik, aku jadi terbersit. Kata-kata hakikat ini, aku selalu takut menggunakan kata ini karena agak susah dipahami. Tapi akhir-akhir ini aku coba untuk memahami hakikat yang sering dinarasikan mereka ini kan. Jadi hakikat yang dimaksud mereka ini saya amati itu apa ya? Firman. Itu firman. Jadi pada intinya kan keilahian ini itu semuanya tentang firman gitu loh. Baik Sang Bapa itu terikat sama firman-Nya, Yesus apalagi terikat sama firman dari Sang Bapa. Juga umatnya juga terikat dengan firman itu. Jadi kalau dibilang mereka satu hakikat, kan manusia-manusia yang sudah kudus atau disebut saint ya, kayak Rasul Petrus, Rasul Paulus dan yang lain-lainnya yang sudah dikategorikan saint setelah setelah mendapat pengampunan dosa dari Yesus kan dikategorikan saint. Jadi mereka ini semua satu hakikat. Jadi kalau saya pun bisa mencapai level saint dan Pak Pendeta harus mencapai level saint, maka saya, Pak Arus dan Tuhan Maha Kuasa pun menjadi satu hakikat. Tapi ada jutaan miliaran pribadi. Begitu saya memahami kata hakikatnya teman-teman. Ya udah gantian Bang Juma lagi. Gantian ya. Iya, jadi silakan dilanjutkan. Bang Arus, Pak Pendeta Arus dulu. Ya pendeta Arus dulu. Makanannya itu pendeta Arus ini. Materi ini. Jujur saya nggak paham, Mas. Yang diomongin nggak paham saya. Jujur nggak paham. Berarti ke apalah Bang Juma lah. Iya baik.
Jadi kalau kita berbicara mengenai Tuhan, Tuhan ini adalah entitas tunggal yang absolut. Ini sudah sering saya sampaikan. Sebagai entitas tunggal yang absolut, maka di luar daripada hakikat tunggal ini, itu semuanya adalah ciptaan. Tidak ada yang sampai kepada hakikat ketuhanan. Sesempurna apapun manusia itu, tidak akan pernah sampai. Dia tatarannya level tertinggi hanya ciptaan yang benar, ciptaan yang suci, ciptaan yang berserah diri kepada aturan main daripada hakikat tunggal yang absolut tadi. Mau sehebat apapun manusia itu digiring kepada ketiadaan. Manusia itu digiring kepada kefanahan. Makhluk biologis yang nantinya akan kembali kepada hakikat pencipta. Kita ini adalah makhluk makro. Alam semesta ini makro mikro. Manusia juga tergantung dari hal tersebut. Jadi tak ada kemudian ilmu, meskipun ilmu tertinggi dalam makrifat, sufisme, yang akan mengantarkan manusia itu pada level hakikat Tuhan. Nggak bisa. Karena Tuhan itu bersih dari dimensi kelemahan, bersih dari dimensi kepura-puraan. Manusia itu nampak pura-pura cantik, pura-pura ganteng, pura-pura kemudian gagah perkasa. Tapi dia dibalut oleh kondisi ruang, dan manusia itu menempuh perjalanan relativitas waktu, menghantarkan kepada kebinasaan. Itu manusia. Sesempurna apapun mereka, semakrifat apapun dia, dari pola pemikiran, bagaimana mereka berkalam, bagaimana mereka berfilsafat, itu tidak akan pernah sampai keadaan sepintar-pintarnya manusia untuk sampai kepada hakikat Tuhan. Karena Tuhan itu maha sempurna. Sementara makhluk manusia seperti kita ini, sesempurna-sempurnanya kita, level tertingginya misalnya kita jadikan Yesus sebagai gambaran utama. Yesus puasa 4 hari, 40 hari, 40 malam sampai kepada zona lapar. Artinya tidak ada manusia itu bisa sampai kepada hakikat pencipta, nggak ada. Hakikat ketuhanan. Jadi hakikat Tuhan itu adalah entitas tunggal yang absolut, yang tidak tersentuh oleh dimensi makhluk. Seperti itu. Sedangkan kita makhluk ini adalah sesuatu cahaya, satu titik cahaya. Seibarat cahaya Tuhan itu adalah sejumlah pasir yang ada di atas muka bumi ini, maka sejumlah pasir yang ada di atas muka bumi ini, cahaya sebutir pasir itu terbersit pada diri manusia. Betapa banyak pasir-pasir yang lain. Sedangkan kita manusia, seluruh anak keturunan Adam, hanya satu butir pasir ini terbagi, sehingga kita bisa merasakan hidup, bisa merasakan kenyang, bisa merasakan sakit, bisa merasakan bahagia, bisa berkarya, bisa mencipta, bisa membuat sesuatu hal baru. Itu adalah potensi yang kita bagi-bagi dari sebutir pasir. Sedangkan kekuatan Allah itu, kekuatan Tuhan itu, hakikatnya Tuhan itu, dikumpulkan seluruh pasir yang ada di atas muka bumi, tidak akan pernah sepadan setitik pun dengan hakikat Tuhan. Semua hanya sampai kepada level makhluk ciptaan. Jangan dikira Tuhan itu seperti kita makhluk, enggak. Coba bayangkan bagaimana kemudian mekanisme otak bekerja. Siapa yang bisa men-setting itu? Berapa makhluk di atas muka bumi ini yang harus disetting otaknya, disetting kelakuannya, disetting pola pikirnya, disetting pola hidupnya. Bagaimana mekanisme kemudian penghantaran informasi, telinga, kuping, penglihatan untuk menangkap semua item-item yang ada di dalam kehidupan kita ini. Dan itu tidak berlaku hanya kepada satu tataran makhluk. Binatang, sudah binatang tumbuhan, yang ada di darat, yang ada di laut, yang ada di udara. Semuanya yang ngatur itu adalah hakikat yang sempurna. Kita apa kesempurnaan kita ini? Nggak ada. Pencapaian tertinggi kita apa? Firaun pencapaian tertinggi manusia itu. Kekayaan, pangkat jabatan, yang tertinggi Qarun. Mana mereka sekarang?
binasa. Sedangkan Tuhan pencipta langit dan bumi, nggak bisa. Kita nggak bisa sampai ke sana, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi sekali lagi saya simpulkan, pencipta langit dan bumi itu adalah entitas tunggal yang absolut, yang dibawanya, yang padanya segala apapun itu tergantung padanya. Sedangkan kita manusia adalah makhluk yang berada pada ufuk yang berbeda sebagai ciptaan daripada entitas absolut tadi. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Masya Allah, tapi kabur lagi Gurunda. Di sini lagi ada Mbak Mel, biasa. coba disapa-sapa. Aku boleh ya? Pak Pendeta izin sebentar. Mbak Mel, coba disapa-sapa ini yang baru naik. Mbak Mel, silakan Mbak Mel. Ya, izin sapa tamu baru, Bang Hokage. Selamat siang, Bang Hokage. Sorry, dibuka mic-nya Bang Hokage. Bang Hokage, panggilan ketiga Bang Hokage. Oke, nggak ada suaranya. Oke, Bang Azlan. Bang Azlan, selamat Tanggapi ya. Bang. Bang Azlan, dibuka mic-nya Bang Azlan. Bang Azlan, panggilan Nggak ketiga usah Bang terlalu Azlan. diabsen lah, terputus diskusi kalau gini. Iya, Ya, yaudah ya. Bang. Oke, aku tanggapi ya. Halo? Halo? Ya, kedengeran nggak suaraku? Enggak, Bang, enggak. Agak berisik tapi Enggak kedengaran. Oke. Sekarang kedengeran tau? Nggak kedengeran jawab. Jadi gini, yang dibilang Bang Juma itu bagus. Artinya sebenarnya kekristenan juga begitu. Hindu, Buddha sebenarnya begitu. Ketika kita mau melihat pencipta. Nah, berbedanya ketika pencipta mau berkarya, nah ini baru berbedanya Islam, Yahudi, Kristen itu pasti ada bedanya. Kalau di Islam yang tingkat tinggi, Tuhan menciptakan Nur Muhammad dulu, bener nggak? Aku pernah denger itu. Nah, jadi aku tidak menyangkal, bener Bang Juma hebat. Jadi ini reuni lah. Reuni, lama aku nggak ngobrol sama beliau. Itu dulu sih aku, hebat, bagus. Ketika Tuhan belum berkarya begitu, tapi ketika berkarya nanti beda-beda. Di Yahudi begitu, di Islam begitu, di Kristiani begini. Nah, sedikit-sedikit dulu deh. Lanjut dong. Aku nyimak kok, aku belajar nimba ilmu aku. Ya, silakan teman-teman. kalau sekiranya Bang Juma kata hakikat itu ditiadakan di KBBI gitu loh, bagaimana menjelaskan konsep ketuhanan mereka? Kalau kata hakikat itu dihilangkan, nggak pakailah misalnya kata hakikat. Gimana menjelaskannya itu? Iya, jadi gini. Kalau kita melihat nih dari kacamata Islam nih, kacamata Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir, qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Ada cahaya yang berasal dari Allah yang disebut dinul Islam, yang didatangkan melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad datang menerangkan kemudian sebagian dari apa yang orang-orang terdahulu sembunyikan tentang syariat, tentang hukum-hukum yang termaktub di dalam wahyu Tuhan yang datang pada mereka. Nah, berbicara mengenai hakikat, dalam objek yang sedang kita perbincangkan adalah pencipta. Sebenarnya tak ada kemudian upaya kita ini untuk membahas tentang hakikat daripada Tuhan itu. Seibarat lemari tidak bisa kemudian menganalisa tentang tukang kayu. Tetapi kemudian yang membedakan antara lemari dan juga kita manusia itu adalah akal. Maka dengan akal ini kita mengerti tentang hakikat pencipta tadi. Nah, bagaimana kemudian orang-orang Kristen mengetahui tentang hakikat Tuhan? Pada hakikatnya, loh kok jadi hakikat juga ya? Pada dasarnya, mereka ini sebenarnya nggak membutuhkan itu emang. Saudara kita Kristen tidak membutuhkan tentang hakikat Tuhan. Mereka nggak butuh itu. Kenapa? Karena saudara-saudara Kristen itu, nyata bagi mereka Tuhan itu adalah
ruah. Nyata bagi mereka itu adalah manusia yang mereka sebut Yesus, yang pada diri Yesus kemudian ada ruah Elohim. Jadi hakikat itu udah selesai. Berbicara mengenai hakikat itu tak akan pernah sampai ke sana. Karena pada prinsipnya, meskipun misalnya ada gini di dalam kitab mereka ya, 1 Timotius misalnya, 1 Timotius 16. Tapi apakah ini menjadi acuan di dalam bertuhan? Tidak. Coba kita baca di sana. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Enggak, tapi ini dia kepada kematian. Buktinya Yesus mati, buktinya Yesus hidup, dihidupkan, dimatikan. Berarti kebenaran absolut tentang entitas tunggal yang adalah hakikat Tuhan, Kristen tidak butuhkan. Mau bicara apa lagi? Mau berbicara mengenai hakikat nilai-nilai murni yang absolut tentang ketuhanan itu nggak perlu bagi Kristen. Kenapa nggak perlu? Lah Yesus mau diapain? Mau dianggurin Yesusnya? Enggak dong. Karena yang menjadi acuan meskipun diajarkan akulah jalan. Tapi kan Yesus tidak dijadikan sebagai jalan. Dia sebagai tujuan akhirnya. Maka memang Kristen tidak membutuhkan tentang hakikat ilahi. Bagaimana berbicara mengenai hakikat ilahi? Bagaimana membicarakan tentang ilahi secara hakiki? Mereka nggak butuh. Makanya banyak dari pendebat-pendebat Kristen itu ketika membahas tentang ketuhanan, mereka nggak membutuhkan akal. Karena untuk sampai kepada hakikat ketuhanan, simpulnya harus berasal dari akal. 1 Timotius itu aja dulu. Berkenan tidak saudara-saudara kita Kristen mendudukkan Yesus ke situ? Tidak bisa. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Ini kalau didudukkan Yesus ini sampai enggak pada level keseimbangan? Tidak. Berarti enggak sampai kepada rasio. Konsep ketuhanan tidak boleh sampai kepada rasio. Harus hanya kepada percaya, yakin, percaya, yakini, percaya, yakini, percaya, yakini, lakukan, perbuatan. Itu aja. Jadi mereka hanya bersandarkan kepada percaya dan perbuatan saja. Mereka nggak sampai kepada hakikat ketuhanan. Kenapa? Karena mereka diganggu. Berdebatkan semua, dia udah bangkit. Nah itu dia. Bangkit itu kalau bukan hantu, orang pingsan, orang mabuk, itu Tuhan tidak bangkit. Makanya saya katakan Kristen tidak membutuhkan. Kristen tidak membutuhkan materi-materi tentang hakikat Tuhan. Tidak perlu. Karena sebenarnya ketuhanan yang ada dalam Kristen itu adalah kedagingan, materialistik. Agama Kristen itu adalah agama politeisme, agama animisme, agama paganisme. Yang mendudukkan konsep ketuhanan itu adalah biologisme. Silogisme nggak bisa dipakai. Tapi mereka hanya menggunakan kemudian apa? Paganisme. Bagaimana mereka kemudian menganggap pencipta langit dan bumi itu nuzul menjadi manusia. Ah, itu dia. Itu dia. Selamat siang. Makanya ketinggian kalau kita mau berbicara mengenai konsep ketuhanan, kita ajak Kristen berbicara mengenai hakikat. Karena di Kristen itu nggak ada hakikat Tuhan. Demikian. Selamat siang Zuma. Ya, siang. Boleh. Saya memaparkan tadi. Silakan. Bang, siapa sih namanya? Bang Juma kan masih ngomong. Dia udah bangkit. Bukan Muhammad masih di dalam Ya, tubuh. Ini apa sih Satu bicaranya Bang, mohon maaf. Satu-satu bicaranya siapa dulu nih? Jangan dibandingkan antara Tuhanmu dengan manusia, Bang. Itu malu saya kalau orang Kristen sesama bangsa Indonesia Ya, sudah. berbicara mengenai Tuhannya dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Ya salah. Ya sekarang saya tanya Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuhan disandingkan dengan nabiku, ya Allah ya Karim. boleh saya bertanya kepada Zuma yang katanya berpengetahuan, tetapi saya mau coba saya uji dulu gimana? Anda kapasitasnya apa mau menguji Saya mau saya? ngomong apa sih lo? Anda kapasitasnya apa? Satu-satu ngomongnya gimana sih? Kapasitas saya sama seperti Anda. Anda kapasitas Anda sama seperti saya. Iya. Ah, enggak. Kalau Anda seharusnya begitu, sudah paham ya. kalau gitu, tolong kamu jelaskan kepada saya supaya kita dengar sebagaimana saya menjelaskan tentang hakikat Tuhan tadi. Silakan. Silakan. Ya, Baik. silakan. Ya.
Jadi mau mulai dari mana? Monoteisme atau bagaimana? Ya, agamamu yang kau jelaskan. Oke. Jangan kau cari monoteisme, itu kan Yahudi, agamamu. Triteisme yang kau Enggak, bahas. saya tidak menganut triteisme karena itu politeisme. Berarti Saya kamu monoteisme. berarti kamu Monoteisme. sabar. Berarti kamu menyangkali Tritunggal. Oh ya, saya tidak menganut paham Tritunggal. Dengan kata lain, Anda sudah menyalahkan kelompok besar dari kekristenan. Betul? Tepuk tangan dulu untuk itu. Perlu. Saya tidak berkata bahwa saya menyalahkan karena Lalu? saya hanya Jadi apa, Dan? Jadi saya apa, Dan? tidak menganut. Kalau menyalahkan itu perdebatannya bisa panjang. Tetapi Iya, kan berarti saya tidak dengan kata lain Anda masih ambigu dengan iman saudara. Kaum Trinitarian, saya berhadapan dengan Anda Zuma. Berarti Anda ambigu tentang keyakinan Oh, saya enggak. Anda sendiri karena Anda masih memberi ruang kepada keyakinan lain untuk ada benarnya. Saya Kan gitu. menganut paham monoteis. Sudah Iya. jelas dan tegas kan? Berarti Saya Yesus menganut bukan paham Tuhan bagi monoteis. Anda. Oh, itu nanti dulu, sabar. Kita bahas dulu. Aduh, Sabar. alamak, Sabar. alamak, Anda alamak, berani alamak, tidak alamak. bicara dengan saya. Dudukkan dulu, kan Anda tadi mengatakan saya sama seperti Bang Suma. Oh, enggak. Kapasitas saya, tapi paham saya Ya, itu jelas dia. berbeda dengan Anda. Makanya saya katakan kalau Anda punya kapasitas seperti saya mengatakan Tuhan saya satu. Namanya Oke. Allah. Tuhanmu berapa? Sema Yisrael Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tuhanmu Tuhan namanya siapa? Oke, ayat Ahad. 4. Tuhanmu namanya siapa? Ya, saya mempercayai Allah yang Esa. Elohim Yesus enggak? Allahnya Abraham, Ishak dan Yesus Yakub. enggak? Ya, saya percaya Yesus itu sama dengan percaya Elohim Yahweh. Yuk paham gak lu, dengar dulu dong. Lu bilang katanya jelaskan, giliran gue jelaskan lu gak berani. Tadi enggak. Tadi Anda tadi Bang Zuma ngomong. Oke, gini aja Zuma. Tadi Anda Zuma, mengatakan kalau Anda kapasitas- benar-benar monoteisme. kapasitas Anda kita percaya. tadi Anda katakan sama. Tapi ujung-ujungnya ternyata Anda politeism. Anda Anda ngerti mendudukkan nggak politisme? Coba tanya dulu. Saya tanya Anda dulu. Politisme itu apa? Anda mendudukkan kemudian Anda anak paham nggak Maria. politisme? Dengar. Anda mendudukkan anak Maria tadinya sebagai apa? Sebagai Elohim. Itu sudah melanggar, itu sudah politeism itu. Coba Anda buka Kisah Rasul 2 ayat 36. Lah, apa hubungannya dengan pernyataan Iya, saudara? biar Anda tahu bantah dulu. Anda bantah dulu. Yesus Kristus, manusia Yesus yang disebut Kristus itu diangkat menjadi Tuhan Nah, siapa yang angkatnya menjadi Tuhan? oleh Allah. Buka Kisah Rasul 2 ayat 36. Siapa yang mengangkatnya menjadi Tuhan? Allah. Dari mana Anda tahu? Kisah 2 ayat 36. Siapa yang nulis itu? Ya Anda baca dong, baca. Siapa yang nulis? Enggak. Lukas. Siapa yang nulis itu? Lukas. Lukas ini nabi rasul. Ya ampun. Tunggu dulu. Lukas itu adalah Lukas adalah orang-orang. Dengar dulu. Lukas itu adalah Lukas itu adalah murid Yesus. murid Ya, Yesus. Tolong dia- tunjukkan dia data yang- di mana. Dia yang dekat dengan. Tolong tunjukkan dia data di dekat mana dengan Yesus Rasul Petrus memiliki murid dan bernama Paulus. Dia itu Lukas. Saya tunggu. Saya tidak akan bergerak. Ya, saya tidak bergerak. Saya Ya. tidak bergerak kalau Anda tidak membuktikan bahwasanya Lukas adalah murid Yesus. Tunjukkan kepada saya, silakan. Seluruh orang yang percaya kepada Yesus Saya disebut tidak murid butuh Yesus. walaupun seluruh dunia. Ya, Yang saya butuhkan data. Oke, Di mana sekarang Yesus gini, memiliki murid saya bernama akan Lukas. Ya, saya akan menjawab pertanyaanmu kalau saya bisa mendapatkan jawaban yang jelas darimu. 2 pertanyaan saja, boleh tidak? Nah, gimana sih? Kamu jawab dulu Tunjukkan- itu. Jawab berani tidak? Tunjukkan data kepada saya. Tunjukkan kepada saya bahwa benar Anda mengimani. Tunjukkan Anda saya mengimani. pernyataan Anda memiliki Anda dasar-dasar mengimani. pijakan kebenaran. Anda mengatakan Lukas, ia mengatakan Yesus dilantik menjadi Tuhan, itu berdasarkan pernyataan Lukas. Lukas ini adalah murid Yesus. Silakan. Ini sangat penting karena tadinya manusia, tadinya mayat, dilantik menjadi Tuhan, itu Anda dapati ilmunya dari seorang yang bernama Lukas. Lukas ini siapa? Anda katakan dia murid Yesus. Tunjukkan kepada saya kalau Lukas pendiri agama saudara yang melantik Yesus itu menjadi Tuhan adalah murid Yesus. Jangan bergeser, jangan pindah kemana-mana. Ini dulu, silakan. Saya sambil belajar ya, saya sambil baca. Kebetulan saya punya buku baru ini. Saya sambil baca. Percaya kepadaku, ia adalah muridku. Ya. Jangan gila dong, jangan gila permanen iya, dong. itu pernyataan Jangan gila Yesus. permanen, jangan gila permanen dong. Pernyataan Yesus. Jangan gila permanen. Matiin dong cemen bang.
Jangan gila permanen. Silakan tunjukkan kepada saya di mana datanya Lukas. Di mana datanya Lukas? Anda yang menyatakan Yesus itu Di mana datanya Lukas? Ya, saya Syiah. Kenapa emang? Saya Syiah. Kenapa? Saya Syiah. Saya Mu'tazilah. Kenapa rupanya? Kenapa kalau saya Syiah? Apa hubungannya dengan kalian yang melantik mantan mayat jadi Tuhan? Apa masalahnya? menyatakan semua Syiah. Ya, saya Syiah, saya Mu'tazilah. Kenapa? Saya Ahmadiyah, saya Muhammadiyah. Kenapa rupanya? Apa hubungannya dengan materi kita ini? Apa hubungannya dengan materi kita ini? Menampakkan kau itu tak ada kapasitas. Tadi, kenapa saya kesal? Kau menyetarakan dirimu dengan Bang Suma. Enggak dong, jauh level kita, jauh level. Kita sama, kapasitas kita sama. Yesus hanya pingsan, semua Syiah. Ya itu Bibalmu yang mengatakan itu. Bibalmu yang mengatakan Yesus hanya pingsan. Loh, saya hanya mengkaji Bibel. Saya tidak mengkaji Quran. Tak ada narasi di dalam Al-Quran ada Yesus pingsan. Nggak ada. Itu semuanya data-datanya dari Bible. Mau kuajari kau rupanya? Di mana itu tertulis? Di mana rangkaian kemudian kerangka kejadiannya? Mau kuajarin kau? Daftar kau jadi murid Bang Suma kalau mau. Jangan kok, kita kan sama, kita kan setara. Nenek lu kiper, satu manusia tak berotak, kau mau setarakan dengan saya? Nggak ada lah. Jauh kita, jauh. Kau nggak pakai otak, saya pakai otak. Beda kita. Tadi kan saya sudah kukatakan politeism. Oh banyak Tuhan. Oh enggak, aku monoteism. Nenek lu kiper, ujung-ujungnya baca Lukas. Dia dijadikan Tuhan. Yesus itu Tuhan juga lu. Politeism kau itu. Monoteism itu, kalau monoteism itu tidak kenal kitabnya Kristen, itu monoteism. Namanya Yudaism, itu monoteism. Kristen tapi monoteism, bahlul. Dompalak tardoba kablamat. Assalamualaikum. Aduh, berisik banget. Bang, Kristen itu kalau ada yang berisik di politeism. tempat jangan naik. Jangan monoteism kau katakan, memalukan itu namanya. Kau itu jenis kelaminmu laki-laki, tapi kau ngaku aku perempuan loh. Jangan bang, nggak bagus. Kristen mana ada monoteism, ada-ada aja. Jadi nanti diluruskan lagi Bang Jawa, nanti dijadiin piti-piti lagi tuh Bang Jawa bilang Syiah. Itu bahasa nabok. Gitu loh. Diluruskan lagi Bang Jawa itu. Nanti dijadiin piti-piti lagi tuh nanti. Ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi teman-teman, bahwasanya kalau kita, iya, tadi ada yang membawa narasi bahwasanya Bang Suma Syiah. Saya iakan demi untuk mempercepat kemudian diskusi berlanjut pada tema. Ya. Tapi kalau dikatakan Syiah dalam arti kata pengikut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya saya katakan iya. Kenapa rupanya? Karena kaum Syiah itu juga percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi. Percaya juga mereka tentang itu. Adapun kemudian ketika adanya pembelokan akidah, ya saya tidak sampai ke situ. Yang saya tahu bahwa orang Syiah juga itu menyembah kepada Allah dan menabikan Rasulullah. Meskipun kemudian ya Syiah ini secara harfiah berarti mengikuti orang atau kelompok lain dari orang lain atau kelompok lain. Gitu ya. Jadi saya beberapa tahun yang lalu itu bersama dengan beberapa ulama kiai ya di Facebook itu berdebat dengan teman-teman kita yang mengatasnamakan Syiah tapi menghujat dan menista para sahabat. Tapi ya walau alam apakah dia Syiah seperti mewakili Syiah yang sesungguhnya atau gimana? Seperti itu teman-teman. Saya ini ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. Jadi Syiah itu kalau udah melaknat sahabat, berbeda cara sholatnya,
terus dia Al-Qur'annya belum lengkap, pakai Mushaf Fatimah, yaitu si Alaknatullah itu. Gitu ya. Itu intinya. Iya, sama juga dengan orang-orang yang mengaku Islam tapi nyerang-nyerang apologet Islam. Ya apa bedanya dengan kelompok kayak gitu? Orang-orang munafik. Apa bedanya kemudian? Malah lebih bahaya juga itu. Oh, lebih parah itu. Iya. Ini ngaku-ngaku saya Syiah. Makanya saya katakan, ngapain? Di sini kita tidak sedang membahas kemudian, tidak membahas tentang Syiah, tidak membahas tentang Sunni. Di sini tentang orang waras plus dan orang versus orang gila. Tuh. Ngaku tadi, saya ini monoteism. Saya ini monoteism. Tapi anak Maria Tuhan juga. Dasar kampret. Pakai kisah 236, Bapak di surga melantik Yesus menjadi Tuhan. Itu dari tulisan Lukas. Ditanya Lukas siapa? Murid Yesus. Malah ditanya. Dari Sia. Bang Juma mempercepat biar nggak membelokkan topik, itu loh maksudnya teman-teman ya. Harus pintar menyikapi gitu loh. Jadi kadang-kadang itu kita sama Otin itu dalam hal pembelokan kita nyerah aja deh. Biar dia bisa konsen membuktikan ucapannya. Nah, ternyata hanya ketawa-ketawa. Gitu ya. Makanya saya kick ke bawah, biar dia dibawa dia nganga menemui pendetanya untuk belajar lagi. Oke, kita sambut yang baru naik. Siapa Kristen yang baru naik, silakan. Ampi, silakan Ampi, buka mute-nya. Bang Ampi, Pak Delon Muslim apa Kristen Pak? Sama Pak Edi, silakan. Oke, silakan Ampi, silakan Ampi. Silakan Bang, tadi orang ngomong lo ngomong, sekarang giliran disuruh ngomong nggak mau, gimana sih? Malah turun, disuruh ngomong malah turun. Gue heran nih, orang lagi banyak lagi ngomong, dia ngomong juga. Giliran ada spasi gini disuruh ngomong, dia turun. Jadi Yong, makanya saya tulis topik hari ini Kristen pendeta kalau ingin diskusi belajar dulu deh, kursus dulu bahasa Indonesia. Itu dulu sih, kursus bahasa Indonesia dulu. Kalau udah bisa kursus bahasa Indonesia, ngerti arti kata apa tadi itu hakikat, ya baru ngomong deh. Jangan-jangan dia nggak ngerti arti hakikat. Hakikat itu keadaan yang sebenarnya. Beda keadaan Yesus dengan Bapa, nggak mungkin bisa disatuin. Makanya tadi pendeta itu pusing kepalanya. Yesus yang mengandung Maria itu siapa sih? Yang mengandung Yesus itu siapa sih? Roh Kudus sama Maria? Bingung kan? Katanya itu Yesus hanya numpang lewat. Katanya Yesus itu tidak pernah manggil Maria ibunya. Hai perempuan. Jadi menghindari banget ini ya. Yesus ini anak biologis. Karena memang harus jadi Tuhan gitu loh Bang Juma. Dia hindari itu. Akhirnya dia buat kesimpulan dengan argumentasi putar-putar bahwa ada lagi namanya manusia tubuh kemuliaan. Di mana lagi belajar tubuh kemuliaan ini gitu? Sampai di surga gue tanya, Yesus itu masih anak Maria nggak, laki-laki nggak? Bingung dia menjawab pendetanya kan. Jadi dia berusaha menghilangkan gitu loh. Antara ibu dan anak harus dipisah. Karena Yesus ini nggak mungkin jadi anak Maria di surga karena dia udah Tuhan gitu. Dia nggak boleh punya fisik lagi kayak di dunia. Kepala di Bibalnya sendiri terangkat sama fisiknya gitu. Nah itulah pemaksaan namanya. Pemaksaan. Ayo pendeta sama oten-oten yang lain, naiklah, belajarlah bahasa Indonesia dulu. Kursus bahasa Indonesia dulu deh biar nyambung gitu. Anda itu dimatikan akalnya oleh pengajaran-pengajaran doktrin itu. Untuk itu teman-teman jangan lupa nanti peringatan Hari Mualaf sedunia di Bolangi, Sulawesi Selatan, di Rumah Hobbit. Jangan lupa hadir ya, ditunggu semua kehadirannya. Karena orang yang sedang mualaf itu akalnya berfungsi sehat. Kalau
Kalau enggak ya masih kayak tadi-tadi aja. Tidak bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan. Campur aduk. Tapi mengaku monoteis. Apa yang monoteis kalau ada udah campur-campur kayak gitu? Enggak ada lagi Oten, silakan naik. Abu ya, naikkan. Iya siap, Daeng lagi cari ini. Aduh, Oten punah Daeng, susah. Kalau ada Bang Juma ya habis lah. Gugurlah satu persatu. Gugur satu persatu, ayolah naiklah. Yang syaratnya bahasa Indonesia gitu loh. Rizky, silakan. Rizky, Muslim apa Kristen Bang? Silakan. Yang tapping-tapping di bawah mengaku martua minta naiklah. Itu martua dijambak suruh naik, gue tes ilmunya gitu. Edward silakan. Minta naik tapi nggak mau ngomong. Vivi. Edward Vivi. Waduh. Coba Mbak Melania manggil dah. Suara gue nggak bagus kali. Maaf. Kepencet. Assalamualaikum, maaf Bang Juma. Aduh, saya tuh udah ikut bertahun-tahun ini Bang Juma. Sukses terus apologet Islam Indonesia. Bravo, 86. Ya, terima kasih. 86, Solo Bandung. Bravo, 86. Bravo. Tetap semangat. Jadi nangis gue kan. Bang Juma, mana Bang Juma nih, Bang Juma? Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semangat, ini Rifa juga, aku semangat Bang Handi. Aduh, the best Bang Handi. The best Bang Handi kalau ngomong tuh Bi. Bang Juma. Aduh, alhamdulillah aku dari kemarin mau naik nggak bisa. Kumaha? Aduh ya Allah ya Rabbi, ngefan aku dengan api, ngefan berat. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Lagi di atas, sekarang nangis aku. Lagi di atas. Ada yang mau disampaikan? Semangat, api buat api. Islam Ya, terdepan, makasih. pokoknya semangat. Makasih. Jadi nangis deh aku nih. Jangan nangis. Ya. Ustadz Ada lagi Farid. Kakak Vivi? Ada lagi Kakak Vivi? Iya. Itu aja? Udah turunin Mbak, makasih banyak. Oke. Tetap Makasih. semangat. Salam kenal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turunin Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Aki, Islam atau Kristen Bang Aki? Kayaknya ini muka-muka luar nih. Bang Aki? Christian. Christian, okay. You want to say something, Miss? Are you male or female? I'm a female. Oh, female. Is your name Aki? Yeah. Okay. Yeah, my name is Aki. Yes, this is a dialect for Muslim life. So if you wanna say or wanna ask me something, you can tell us. Oh no, I just want to listen what you're talking about. All right, so you'll be my guest, yeah? Yeah. So you're Christian, right? Yeah. Okay. Stay there, okay? Bang Zuma, Okay. dia mau dengar dulu, nggak apa-apa, dia Kristen, semoga aja dapat pencerahan. But can you speak bahasa? Miss Aki? No, I can only speak English. Oh ya. Waduh, berat nih. Aku jadi translatornya. Gini Ukhti, minta beliau baca Markus 15:16 supaya dia mendatangkan roh kebenaran dalam dirinya sehingga dia mengerti bahasa saya. Habis ini saya pakai bahasa Bugis. Okay, Miss Aki, open the mic, please. Miss Aki, Yes. do you have your Bible with you? Sampai nomor Sorry.
Do you have 17 your ya? Bible with you? Yeah, I do. Yes. So, would you like to open the Bible Markus berapa Bang Zuma? Markus 16, 15 sampai nomor 18 atau 17. Markus 16 chapter 15 to 15 sampai 18. 18. Okay, just give me a second. Okay. So, ini donat turun dia. So, Mark chapter what? Mark chapter 16, from Mark 16, chapter 15 to 18. Okay, thank you. Yes, okay. You can follow me after that. Okay. Oke, host tolong Oke, Bang Jibril tuh bisa. Alhamdulillah ada Bang Jibril. Wah, aing ngalieur teka harti lah, pusing lah aing. Gak apa-apa ada Bang Jibril. Biar ini tamu luar negeri nggak apa-apa. Nah, ada Bang Jibril host. Tenang, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss Aki, would you like to open the mic, please? Okay. If you know something to say or when asking something, you can with Mr. Jibril. Yeah, Mr. Jibril Okay. in there. Okay. Thank you. Welcome. Host naikin lagi yang Indonesia. Ya, kita cari. Silakan Abang dan Jibi lanjut dulu. Yes. Yes, Miss Aki. Yeah. Do you have any questions? No, I just want to say that I'm in South Africa, not Indonesia. Oh, South Africa. Yeah. Oh, that was nice. So yeah, all right. Yeah. So we're from Indonesia. Okay. So are you Christian? Yeah, I'm Christian. So you have anything to discuss? No, I just came to like join and like want to know like what you're talking about. We're talking about interfaith between Islam and Christian. So we're inviting all Christians, just to discuss how a human can be a god and all that. Oh, okay. Would you care to explain it to us? No? Wait, I just entered, so I'll be maybe the second to last person. All right, good. Yeah, Aki, you are the special guest here. Bang Mel, disimak baik-baik nanti ditranslate kasihan ini. Teka harti laliurun. Oh yeah, let me translate that for you, for everyone. Ya, jadi dia dari South Africa, dia Kristen, dia baru mau join, dia nanya kita lagi bahas apa. Saya bilang kita lagi bahas perbedaan agama. Dan kita lagi bahas gimana manusia jadi Tuhan. Dia ada yang mau ditambahin nggak? Dia bilang, oh gue nanti aja katanya. Udah itu aja. Paham, ora Son? Terus kenapa gitu Bang Jibril minta naik gitu kan gak paham yang kita omongin. Silakan. Itu dia. Guys, so what language do you speak? Do you speak Indonesian? Indonesians, yeah. Oh, okay. You must just be translating to me. Fine. No, that's gonna be hellish though. No, but I'm trying to learn other languages. So Waalaikumsalam. Yes, Coba ini si Edward, Mbak Mel, si Edward ini Muslim apa Kristen sih? Ya, Bang Edward, selamat sore Bang Edward. Islam atau Kristen Bang Edward? Bang Edward, panggilan ketiga Bang Edward. Kasih kopi. Oke, nggak ada jawaban. Turunin aja. Dilanjut Bang Jibril? Enggak, kayaknya udah turunin aja deh. Diturunin aja. Aki, we will need the room, so we rather have a discussions with the interfacial faith and all that. So I rather drop you down if you don't mind. Oh, no problem. All right. Thank you for your time, though. Thank you so much for coming, Aki. Bye bye. Okay, thank you.
Islamic country in the Middle East, Islam versus Islam killing each other. Take a beer. Dude, how about your LGBT and your Russians war and all that, you stupid F. Oke, saya izin turun. Mau nyimak aja sambil kerja di bawah nih. Sini aja. Oke, di sini aja. Baik. Bagaimana bisnis kita, aman gak? Aman, Bang, aman. Alhamdulillah. Bang Jibril, you don't know what. Nah, Wah, ini Saya nggak aliran bisa. saya ini. saya nggak bisa berword nih, Pak. Bang Jibril di bawah nggak apa-apa gitu loh maksudnya. Saya nggak bisa berword nih. Iya. Talking. Di bawah apa sih don kan? Ya. Downstairs ya. Stay down. Ya, you don't know what. Kamu di bawah nggak apa-apa gitu maksudnya. Kan saya Inggrisnya Inggris market, Inggris jalanan, Inggris pasaran. Inggris pasaran, ya betul. Don't what. Beautifully, aja ya. Itu saking cantiknya itu beautifully kayak gitu. 3 kali ya, 3 kali. Iya. Ya, itu saking cantiknya tuh beautifully. Kalau saya sih sederhana kan ya. Saya konsentrasinya Kristen Indonesia dulu. Nanti kalau Kristen Indonesia sudah teriak kan lapornya ke Kristen luar negeri tuh. Untuk melumpuhkan Bang Zuma mereka harus kursus bahasa Indonesia dong. Benar nggak? Enggak, tapi kalau Kristen luar negeri lebih enak, Bang. Gimana tuh ya? Kristen luar negeri nggak pakai nama Allah, nggak pakai Rasul, nggak pakai Injil. Mereka nih, lagi narik gojek apa gimana nih? Narik tambang. Mereka nggak pakai kata Allah, nggak pakai kata Rasul, nggak pakai kata Injil, nggak pakai kata Firman, nggak pakai Rohul Kudus. Tuhannya Tuhan Bapa, Tuhan Yesus. Nggak ada Allah tuh nggak ada. Pakai Alkitab ya? Nggak pakai Alkitab. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, Bang Jibril, Bang Handi, dan semuanya. Mbak Melani kan lanjut. Oh Pak deh. Siapa tamu baru nih, Bang Boch dibuka mic-nya Bang Boch. Bang Ponik, Islam atau Kristen? Bang Ponik. Waduh, narik juga nih pada narik. Tapi gini, Bang Jibril. Cek ya? Bang Jibril, tapi karena zaman keterbukaan ya, internet di mana-mana, mindset berpikir orang barat itu kan terbuka. Akhirnya mereka selama ini kan terdoktrin. Anak-anak muda sekarang udah bisa mempelajari tanpa doktrin. Akhirnya mereka meninggalkan yang dia baca kan. Buktinya anak-anak muda enggan ke gereja pada kosong. Kan fenomena begitu. Dari semua media dan statistik menyatakan bahwa memang Christianity declining. Di 10 tahun terakhir aja dari 52 ke 48%. Itu statistik ya. Jadi memang ditinggalkan. Jadi selain anak muda enggan, yang sudah percaya seumuran saya pun 30, 25, begitu ngebuka matanya, ia meninggalkan. Faktor apa kira-kira itu? Terbukaan. Keterbukaan. Sejarah sih, lebih ke sejarah sih, Bang. Karena apa yang dia masa lalu enggak Bang Jibril? Kenapa gimana? Trauma masa lalu yang Kristen mengalami zaman kebodohan itu?
Abad pertengahan. Lebih ke sejarah, Pak De. Sejarah maksudnya kita tahu Bapak Tritunggal itu Tertulian. Dan ini sumbernya dari kekristenan dan dari sumber yang bahkan nggak beragama. Tertulian itu masuk Kristen di umur 50 tahun umur pertamanya itu dia beragama Roman Greco. Di Roman Greco itu konsep agamanya itu, konsep ketuhanannya itu namanya Capitolin Triad. Capitolin Triad itu Capitolin Triad. Capitolin Triad ini tugas Tuhan pertamanya bapaknya itu Jupiter. Habis itu Tuhan nomor 2-nya Logos, Juno. Tuhan ketiganya Minerva atau The Wisdom. Itu sejarah, itu nggak bisa jadi aneh aja kan kalau Nabi Adam Tuhannya satu, Musa jadi Tuhannya intinya satu. Tertulian itu jadi Kristen tapi tetap bawa iman lamanya gitu. Yes. Dia bapak. Kita tanya aja orang Kristen, Tertulian itu siapa? Google aja. Tertulian itu bapak Tritunggal. Trinitas. Iya, the Father of Trinity. Bapak Tritunggal. Dia bawa keimanannya di agama sebelumnya. Dan diaminin sama Nikea, sama Konstantinopel. Jadi ya ini sejarah, maksudnya ada bukti arkeolognya. Dan kalau kita tahu lagi Pak De, lebih dalam lagi, Tertulian ini lahir di Kartago atau Carthage dalam bahasa Inggrisnya. Di Kartago itu mereka punya kebiasaan untuk mengorbankan anak kecil untuk dewa-dewa mereka. Anak-anak kecil ini yang notabene-nya suci. Ini saya bisa buka datanya kalau Pak De mau. Nah, boleh Bang Jibril. Jadi 100% iman lamanya dicampur ke Kristen jadinya kalau gitu 100%. Cuma ganti nama aja. Iya. Wih, ngeri juga nih. Ibaratnya ada orang Kristen masuk Islam terus iman Kristennya dicampurkan ke Islam gitu kayaknya. Dia bawa Tritunggalnya ke Islam. Sinkretisme. Exactly. Nah, ini. Penggabungan ya. Boleh Bang Jibril, sebagai ilmu pengetahuan Bang Jibril, kita buka Bang Jibril. Mantap ini, data ini. Ini lebih berharga ini data-data kayak gini. Tolong dibuang aja host, apanya host, stikernya host. Iya, stikernya ganggu. Biar nggak ganggu host. Nah ini ilmu nih. Nah, ini dari Learned Religious, biografi dari Tertullian, Father of Latin Theology. Dia yang punya doktrin untuk Christian. Nah, kalau kita lihat ini aslinya, namanya panjangnya Quintus Septimus Florens Tertullianus. Nah, dia lahir di Carthage atau Kartago. Ya, di sini dikasih tahu bapaknya ini Roman Centurion. Roman Centurion itu pasukan Roma. Di umur 20 dia pergi ke Roma. Dia belajar soal dan segala macam lah. Ini banyak literaturnya. Nah, tapi yang tadi saya bilang, ini kita ke Kartago. Ancient Carthaginians. Ini tempatnya Kartago. Lihat ya sumbernya dari mana? Oxford. Oh, itu sekarang Tunisia ya? Iya. Nah, nih sekarang saya translate. Setelah puluhan tahun, para ahli menyangkal bahwa orang Kartago mengorbankan anak-anak mereka, penelitian baru menemukan bukti luar biasa bahwa peradaban kuno ini benar-benar melakukannya praktik tersebut. Nah, nih. Sebuah makalah kolaboratif yang dibuat oleh akademisi dan sebagai institusi di seluruh dunia, termasuk Universitas Oxford. Mereka menunjukkan bahwa orang tua Kartago secara ritual mengorbankan anak kecil sebagai persembahan kepada para dewa. Ini tempat lahirnya Bapak Tritunggal mereka nih.
Oh ini Tertullianus ya. Nah, kalau mau kita iniin. Jadi Tuhan dia di 50 umur pertama dia itu nama konsep ketuhanannya Capitoline Triad. Begitu kita ini yang namanya Jupiter, King of God, raja segala raja. Habis itu ini Jupiter. Ini yang Logos. Istri itu wife. His wife. Iya, iya Logos, Firman. Istri ya. Iya. Habis itu Tapi yang konsep ini yang mereka ambil ya. ini yang ketiga. Ini namanya Minerva, the goddess of wisdom. Ya. Nah, sekarang kita buka ajaran si Trinitas. Yang ini Theophilus ini penerusnya. Nah, di sini dibilang Theophilus melihat Trinitas sebagai Tuhan, King of God, His Word. Ini Theophilus yang Jupiter. dikirimin surat sama Lukas. Yang dikirim surat Lukas. Bukan, ini yang abad 3. And His wisdom. Ini Roh Kudus nih mestinya nih. Theophilus Nih. zaman Lukas ya. Bukan. Ini His wisdom. Ini tadi si Minerva jadi apa? Roh Kudus. Minerva, the goddess of wisdom. Ini yang ketiga, His wisdom. Kenapa persis banget begini? Persis. Nah, inilah sumbernya. Saya translate. Kristena. Minerva, dewi kebijaksanaan. Ini artinya kebijaksanaannya. Jadi Roh Kudus itu dewa kebijaksanaan. Sama Hermes itu dewa penggembala. Tapi kan Yesus pun mereka kalau penggembala. di bahasa Inggris kan bukan Roh Kudus tapi Holy Ghost. Iya. Holy Ghost, tapi di tahun 1881 mereka ganti jadi Holy Spirit. Enggak ya. King James Version 1 Yohanes 5:7 bahasa Inggrisnya masih Holy Ghost banyak Brit. Originalnya. Iya. Masih Holy Ghost. KJV itu ada 3, Bang. Oh. KJV itu ada tahun-tahunnya lagi. Oh, berubah juga. Textus Receptus itu KJV itu Beda-beda berubah. aneh ya. Sama-sama KJV tapi isinya beda-beda Nah. ya. Nih, saya buka aja. Textus Receptus itu ada 3 Jadi abad 16 nih. Nah, ini KJV 1611. Ini masih Holy Ghost. Nah, habis itu ada King James Bible yang abad 18. Habis itu ada yang 2016. KJV ada 3, Bang. Coba bandingin Bang, 1 Yohanes 5:7 itu berubahnya drastis nggak? Ini belum berubah, di sini berubah. Satu. Ini kan andalannya dia nih. Satu. Baik luar maupun dalam negeri ini andalannya. Ada 3 memberi kesaksian. Dan dibahas Bang Juma. Ini Holy Ghost. Holy Ghost. Nah, di sini Holy Spirit. Jadi di tahun 2016, 1611 Holy Ghost. Di 2016 jadi Holy Spirit. Berubahnya kan di tahun 1881, Bang. Holy Ghost sama Holy Spirit beda makna nggak sih dari segi bahasa Inggris? Sebenarnya beda. Holy Ghost itu kan suci. Hantu suci. Bukan roh. Roh itu kan spirit. Nah, Beda itu ada makna VP. banget. VP, naik VP. Ini kalau menurut saya Bang Jibril dan saya pelajari selama ini ya, kalau saya lihat tuh di speaker corner itu Hasim sama siapa lagi tuh Mansur sama brother hijab itu dia selalu pakai ini loh.
Akhirnya mereka tidak bisa apa-apa juga, apalagi debat langsung pesto-pesto. Membahas ini pusing tuh oten-oten. Iya makanya tadi yang begitu Abang Zuma bilang tadi soal kafir luar, lebih enak ngomong sama kafir luar karena Tuhan kita beda. Kalau di sini kan menyamanyamakan. Kalau yang kafir luar memang beda. Karena detik mereka mengakui Isa itu Yehosua atau Yesus, ya udah berarti Tuhannya Yesus, Tuhannya gua. Tapi mereka nggak mau, mereka memisahkan. Tapi kalau di sini kan, nah ini ada Bro Admin. Aduh. Oh, Bro Admin, ayo Bro Admin. Di sini kan. Bro Admin. You believe Trinity, Bro Admin? Of course. Where do you learn that though? Do you learn the history about the Trinity though? No. No, we just talk about the Tertullian and the Theophilus and all that on the 1st and 2nd century of the AD. Have you heard that? I thought I already showed you, no? Sorry, no. No. No, what? Yes or no aja Bro Admin. Iya. Sambung. Cara Trinitas bro. Ini sambung. Biar gampang. Bahasa apa nih Bang? Sejarah Trinitas Bro Admin. Trinitas. Jadi Trinitas itu memang kepercayaan Tertullianus waktu dia masih beragama Roman apa tadi itu Bang Jibril? Greco. Roman Ya, Greco. dibawa ke Kristen. Jadi kayak Bro Admin mualaf Adopsi. tapi paham Kristennya dicampur ke Islam kayak gitulah tadi. Bukan adopsi sih, Jadi kombinasi ya. Inkulturasi. Jadi bawaan-bawaan itu Bro Admin itu memang Trinitas ini gitu, Trinity zaman dulu itu di kota Tunisia itu zaman-zaman bahla memang anak bayi itu dikorbankan, persembahan anak kecil gitu loh Bro Admin. Iya. Ya memang ada mitos-mitos kayak gitu ada Bang Andi. Cuman kalau di Alkitab kan ceritanya beda. Bukan loh maksudnya tradisi seperti itu yang diceritakan bahkan mengorbankan bayi yang masih hidup. Dari sisi manusianya yang melakukan Nah ini loh Bro Admin, Bapak Jibril tadi tokoh Trinitas Tertullianus itu memang dia berasal dari paganisme seperti itu. Ada korban anak kecil gitu loh. Nah dikombain ke Trinitas modern yang diyakini oleh Kristen itu bukan lagi anak kecil, tapi satu orang dewasa yang ditumpahkan darahnya di tiang salib. Itu Bro Admin, jadi ada cuma pergantian umur aja sih. Tapi pada dasarnya budayanya sama. Itu maksudnya Bro Admin. Oh, tapi tetap ada perbedaan Bang Andi. Ya mirip ya boleh lah mirip tapi tetap beda. Bang Jibril. Senangnya mirip-miripin gitu. Ya nggak apa-apa lah ya memang mirip tapi berbeda Bang Jibril. Tetap ada beda-bedanya lah walaupun dikit-dikit ya nggak apa-apa lah. Bang, ajaran nabi-nabi sebelumnya Tuhannya satu, nggak pernah ada Tuhan tiga Bang. Oh kalau itu kan ya kita ikutin tafsiran para murid sama gereja toh. Kok tafsir sih? Emang Bible Abang bahasa apaan Bang pakai tafsir Bang? Oh lah terus apa dong? Tafsir apa itu ya? kalau beda bahasa abangku. Kan ini bahasa Indonesia. Emang perlu ditafsir Ya. lagi? Oke ya kita ikut pemaknaan. Nah kita ikut pemaknaan yang dibuat dari sudut pandang Alkitab, termasuk dari pengajaran toh oleh para murid, oleh imam-imam begitu tuh Bang. Kita ikut. Tapi kalau saya kita ikut. Ini CVP udah tahu nih. Tapi kalau saya buka Bang, ini dari Bapak Gereja abad 2 nih Bang. Abang ikut mengamini nggak? Yang mana nih? Yang mana? Soalnya ada juga pandangan yang ditolak. Waduh, kok jadi pilih-pilih nih? Ya yang mana dong? Yang mana? Nggak mungkin abang nggak kenal.
Justin Martyr. Ya, kemudian Nggak mungkin nggak kenal. diapakan lagi nih? Hah? Ya kemudian mau diapakin lagi? Abang terima nggak nih Justin Martyr sebelum kita baca nih? Saya pewaris lah, saya terima yang sudah ada. Terima, mantap ya. Kita ke bab 21 Bang di bukunya. Ke bab 21 di sini saya translate aja biar bahasa Indonesia. Nah, nih. Yesus Kristus guru kita disalibkan dan mati dan bangkit kembali dan naik ke surga. Kita nih saya tandain ya. Kita tidak mengemukakan sesuatu yang berbeda dari apa yang Anda yakini mengenai mereka yang Anda anggap sebagai putra Jupiter. Ini siapa tadi? Nih, siapa? Kapitolin Triad nih. Dewa Jupiter. Enggak, dia bilang Bang, nih abang resapi nih Bang. Kita tidak mengemukakan sesuatu yang berbeda dari apa yang Anda yakini. Ya. Jadi Bapak gerejanya bilang, yang saya bawa itu nggak berbeda dari ini. Pagan. Mana, Bang? Hai, pagan. Ini Bapak gerejanya loh yang bilang. Allah. Itu Tertullian ngomong sama orang pagan maksudnya, bukan ngomong sama murid Yesus. Bukan, ini surat buku Justin Martin, Pak De. Wah, kalau Justin Martin. Kan tadi si Bang Bro kan bawa Bapak gereja ya kan. Nah ini Bapak gerejanya mengamini, memang yang saya bawa ajarannya nggak beda sama anak-anak Jupiter. Ya, Gimana tuh? Ajaran yang apa Paste ya, ya Allah. Ajarannya yang apa Jupiter. Jupiter yang Tuhan bertiga-tiga kayak boy band begitu. Oh iya kalau itu ya mirip lah gimana dong? Oh, bukan mirip lagi. Ini Justin Martyrnya bilang yang kita bawa memang sama, bukan mirip lagi. Ya kalau sama harusnya bukan Yesus tuh, harusnya Jupiter. Tapi itu Justin, Kan Bapak begitu. gereja. Iya, Bang, Bapak gereja. Bang Jibril. Iya, Bapak Ya, gereja. Itulah yang kau imani Bang. Ini Bapak gerejanya udah bilang yang kita bawa nih sama anak-anak Jupiter. Masih mau ngeles nih. Udah terserah deh. Enggak ngeles, maksudnya gini loh, itu kan tentang persepsinya supaya diterima ya gitu, ya dijelasin kayak gitu tuh, persepsinya sama. Baru nanti dijelaskan samanya gimana, seperti ini barulah dijelaskan tentang kenyataan yang di Alkitabnya begitu loh. Kalau bicara persepsinya ya sama, bahkan tentang tiga pribadi ya sama. Oh semua Bang. Ini mau saya terusin lagi nih Mim. Mungkin nggak nih bacaan tulisan Justin Martyr nih? Mau terusin nggak nih? Ya coba bacain lah. yang paling ini aja, yang paling vital aja, yang paling Karena Bang Jibril, saya mau tanya Bang Jibril. Sedikit Bang Jibril saya mau tanya. Ini Bible yang disesuaikan dengan Trinitas, ajaran pagan, atau memang Bible sendiri mengajarkan tentang Trinitas? Itu dia yang harus kita cari. Gini Pak D. Ini sekarang saya tanya balik Pak D. Kalau Tertullian mengusungkan Tuhan 12, masuk ada nggak ayatnya? Ayat opo Bang Jibril? Aku satu dengan murid-muridku, seperti aku satu dengan Bapa. Ada nggak ayatnya? Iya enggak. Ada. Nggak ada. Nggak melambangkan. Jadi bukan. Jadi kalau Tertullian mengusungkan Tuhan 13. Nah, jadi kalau Tertullian mengusungkan ayat Tuhan ada 13, konsep ada ayatnya. Jadi jangan bikin konsep dulu baru cari ayat. Di mana-mana dari ayat baru konsep. Mahfum? Vipi, pakai mau ngelawan lagi Vipi nih. Maksud saya gitu sih. Mana ayat? Ayat dulu baru konsep, bukan konsep baru cari ayat kan gitu. Ibaratnya makan babi dulu baru cari dalil di ayat. Nah kan gitu. Jadi ayat ngikutin kemauan. Terlanjur enak itu Bang. Enggak, sekarang masalahnya 1 Yohanes 5:7 Bang Bro Admin. Itu ayat Tritunggal insertan ditambahin. Tahu kan Bang Bro?
Ya kalau soal tambah-tambahan semua tambah-tambahan. Jadi dibikin konsepnya, abis itu dicari ayatnya kurang kuat. Kalau nggak kuat ayatnya ditambahin. Aduh, Bang Jibril jahat. Seperti 1 Yohanes 5:7 itu. Kok jahat sih? Ya, Emang kembali, itu faktanya kembali. lah. Kan enggak, Bro Admin. Iya, kalau Kalau di Islam kan enggak begitu. Al-Quran ngomong apa kita ikut. Gitu loh. Ya kalau tambah-tambahan Jadi semua orang Islam itu tidak tambah-tambahan. punya kepentingan. Bentar Bro Admin. Orang Islam itu tidak punya kepentingan terhadap Al-Quran. Sehingga apa yang dikatakan Al-Quran kita ngikut. Beda dengan Kristen. Kristen itu punya kepentingan terhadap Bible. Kalau ayatnya tidak sesuai ditambah atau direvisi lagi. Gitu sih setahu saya Bang Jibril. VP. VP. Yohanes 17:21 coba baca. Ntar gue buka. Ini kalau berjalan nih ngawur tadi narasinya. Berjalan. Ngawur gimana Bang? Di Bible ini ngawur nih. Ayat apa? Bang Jibril. Yohanes 17:21 dulu coba buka. Bentar. Yohanes 17:21. Oke, gue buka. Kok saya dibilang ngawur di mana ya Bang? Bentar aja. Aku baca Bang Jibril. Oh ya udah. Aku tunggu. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Mereka Bapa, siapa? dalam murid Tuhan Yesus. Berapa muridnya? 12. Ah, Tuhan lo 12. Kalau memang ada konsep Tuhan 12, ini ayatnya. Nggak kayak gitu, buset dah. Nah, iya sama dengan Trinitas. Lo buat dulu konsepnya, baru cari ayatnya. Bos, Trinitas itu Yesus sendiri ngomong, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Gak ada hubungan sama murid. Itu Trinitas itu. Gimana kalimatnya? Itu justru ayat yang mematahkan Trinitas loh. Coba baca ayatnya gimana gimana baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti Yesus memisahkan diri sama bapaknya? Bukan memisahkan diri. Loh, kalau nggak dipisahin kenapa? Variabel. Mas sama kayak 1 kali 1 satunya 3, variabelnya 3, tapi hasilnya 1. Same like Kok that. dikali sih? Emang dia sama bapaknya dilipet? Kan ditambahin. Kenapa jadi dikali? 3 variabel. Lo memain kada sama naga. 3 variabel hasilnya 1, makanya ada di perkalian dalam pemikiran manusia. Kenapa dikali? Ini kan di jumlah. Bapaknya tambah dia. Kenapa dia kali bapaknya? Kalau pertambahan Trinitas itu nggak ada. Kalau ya kali udah. ada hasil 1. Terus kalau dikali 0 nggak ada semua? Ya nggak ada. Iya itu makanya ditambah, nggak bisa dikali. Ngawur ini Bang Jibril. Kok gue yang ngawur? Enggak, ayat tadi dia justru memisahkan diri. 3 in 1 itu perkalian. Masa 3 in 1 perkalian itu enggak, Yesus di situ justru menyatakan kalau dia dipisahkan sama bapaknya, dia dipisahkan sama Roh Kudus. Betul dipisahkan itu. Tuh. Iya, tapi 1. Di mana dibilang satunya? Lagian sedikit Bang Jibril sedikit. Lagian itu berbicara pembaptisan bukan berbicara teologi. Nah, kalau pembaptisan bisa dijadikan dasar sebuah menjadi dasar sebuah teologi, bagaimana Musa membaptis dengan awan dan laut? 1 Korintus 10 ayat 2. Apakah awan dan laut Tuhan kalau begitu? Itu kan berbicara pembaptisan. Baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Musa membaptis atas awan dan laut. Berarti awan dan laut Tuhan gitu. Kata-katanya gimana coba Pak Berjalan? Gue manggilnya Pak Berjalan lah. Pak Berjalan gimana kata-kata Musa waktu membaptis? Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan laut. Nah, apa bedanya tadi itu? Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Berarti awan dan laut kalau begitu Tuhan. Kalau pembaptisan bisa dijadikan sebuah dasar teologi. Oke, gue jawab. Coba yang tadi Bapak katakan tuh mana ayatnya, kita baca bareng-bareng biar nggak salah tafsir. 1 Korintus 10 ayat 2. Oh, 1 Korintus. Oke. Bentar Bang Jibril, gue lawan berjalan nih. Ya. 1 Korintus 10 ayat 2. Nah. Aku bacain. Boleh. Untuk menjadi pengikut Musa,
Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Dan nah, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Sama kan? Ya kan gua Berarti kan awan dan laut Tuhan kalau gitu. Loh bukan. Kan Musa bukan juru selamat. Kan Musa bukan juru Kata selamat. siapa? Bos. Hah? Juru selamat Yesaya 19:20 kau baca. Yesaya 19:20. 20. Berjalan Itu Musa itu. dilawan. Kau lawan pula Bible berjalan. Yesaya Juru berapa? selamat. Yesaya? 19:20. Oke. Nggak apa-apa. Gue bacain ya. Baca. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Terus? Nah, Musa itu kan mana di sini? Musa yang membebaskan mereka Dari ayat 1 sampai ayat 24, 25 mana kata Musa di sini? Nah, itu siapa di situ yang membebaskan bangsa Mesir itu makanya. siapa? Sebentar. Musa? Anda mengatakan ini Musa, betul? Pertanyaan Iya, gua, Musa. apa dasar dari ayat 1 sampai ayat 25 mana sini yang menyinggung tentang Musa? Dasarnya adalah yang menyelamatkan bangsa Mesir itu siapa? Saya tanya sama Bro Admin nih yang Kristen. Itu Musa bukan Bro Admin yang dimaksud? Ya itu kata seorang itu kan. Itu siapa Bro Musa. Admin? Yang menjadi Ya, juru Musa. selamat? Musa membebaskan Israel melalui laut. Oke, itu Musa. Aku sepakat. Tuh. Sepakat. Juru selamat bagi mereka. Betul? Ya, Yesus bagi juru Israel. selamat bagi semua orang. Yohanes 3 ayat 18. Di mana? Ah, ini dia. Juru selamat. Ah, ini dia. Juru selamat. Bukan. Bukan Supaya setiap Yohanes orang- 3. Hah? Yohanes 3 ayat 18. Gue bacain ya. Katanya Bible berjalan. Ya, silakan. Gue bacain. Ya udah. Barang siapa Baca aja, baca, percaya- baca. Iya, ntar nih, gue telepon lagi. Ntar, gue ngargai lu. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, itulah dia di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ayat 17-nya biar makin yakin. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dunia. Pertanyaan gua, menyelamatkan oleh dia artinya dia juru selamat bagi semua orang, betul? Kembali ke Bedakan konteks. kalimat juru selamat untuk Yesus mereka sama diutus juru untuk selamat siapa? untuk semua umat manusia. Bentar. Apa? Kembali kepada konteks. Yesus diutus untuk siapa? Jadi supaya kita paham apa maksudnya, kembali ke konteks. Karena Yesus itu diutus hanya untuk bangsa Israel saja. Matius 10 ayat 5 ayat 6. Matius 15 ayat 24. Jadi konteksnya Yesus hanya untuk bangsa Israel. Kalau di situ dikatakan karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Orang mana? Orang Israel, bukan Kata orang mana di luar orang Israel. Dari Yohanes 3 ini, mana di situ disebut Israel? Tidak ada. Matius 10 ayat 5 ayat 6 Yesus memanggil 12 murid dan berpesan jangan masuk ke kota orang lain atau kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Israel memang Yesus. Yesus nggak pernah untuk orang di luar Israel. Ayat mana yang kamu pakai? Iya, pertanyaan Jadi kembali gua, ke Bos. konteks gitu loh. Sebentar ya. Di Yohanes 3 ini kan Bapak Bible berjalan. Pertanyaan saya, Yohanes 3 ini menyebut Israel atau tidak? Secara tersurat tidak, tersirat iya di ayat 14 itu. Tersurat tidak. Tapi Ayat kalau 14 itu itu. diartikan, bentar Bang Irwan, kalau diartikan untuk seluruh dunia maka akan menabrak ayat lainnya. Contoh Matius 10 ayat 4 ayat 5 ayat 6 dan juga Matius 15 ayat 24. Aku diutus hanya untuk domba yang sesat dari Israel. Gitu loh. Iya, tapi gini, pertanyaan saya, di Yohanes 3 ini ada bicara Israel atau tidak? Ada ayat Tidak. 14. Ada ayat 14-nya.
Yohanes 3 ayat 14. Iya, itu kan konteksnya tentang Israel. Dan sama seperti Musa meninggikan anak ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggalkan. Mana ini? Berat-min ayat 14. Bukan. Udah ya. Setiap orang yang percaya kepadanya, bukan setiap bangsa Israel. Berarti Yesus mencela-mencela. Itu kan Musa kan Bukan membawa Israel. mencela-mencela. Jadi clear ya, di Yohanes 3, Yesus mengatakan untuk umat manusia. Pertanyaannya, lu nanya tadi yang ayat Yohanes 10 kan? Betul? Bang, apa? Kalau itu kan tadi udah saya katakan, kalau itu diartikan untuk seluruh bangsa, ya, maka akan nabrak ayat lain. Karena ayat lain mengatakan bahwa dia diutus hanya untuk hanya untuk orang Israel saja. Gitu loh. Tabrak-tabrakan nanti. Ya nggak tabrak-tabrakan lah. Coba. Ya tergantung cara kita melihat ayat itu. Loh, benar loh. Hanya itu apa Bang? Hanya Bang. Bentar nih saya kasih ayat lagi ya. Hanya itu apa hanya? Khusus. Apa arti hanya apa sih? Ada pengecualian tidak kalau hanya itu? Aku diutus hanya untuk domba Israel yang sesat. Yesus ngomong hanya loh. Apa arti hanya itu? Khusus, terkhusus. Nah ini bisa kita buktikan apa yang dilakukan Yesus. Pernahkah Yesus itu menginjili orang Roma? Padahal tiap hari adu jidat dengan orang Roma. Semasa dia hidup, tidak pernah. Mana ada dia menginjili orang Roma itu? Menginjili orang Yunani gitu. Enggak. Bahkan Yesus berpesan, janganlah kamu masuk ke kota orang lain atau kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Kenapa Yesus ngomong begitu? Karena pada masa Yesus itu bangsa Israel sudah tidak lagi tinggal di Israel saja, melainkan sudah pergi ke seluruh dunia. Makanya perintahnya nanti, ya, jadikanlah bangsa muridku. Makanya kalau kita lihat bahasa Yunaninya dari kata etnis itu, panta ta etna etnis. Bang, coba kasih gua ayat. Bro PP, Bro Admin, bantah terus, biblosnya terus. Kagak. Ini baru ketemu gua berjalan. Dilanjut yang lain dulu, saya mau sholat asar. Ya, Pak De, ini barangkali kurang dari Zuma monitor. Silakan, Fadol, Bang Zuma. Ya, saya sholat asar dulu ya. Siap, Pak De. Monitor, Gurunda. Oh, jauh mungkin dari perangkat. Silakan. Kalau saya mah VP tinggal syahadatnya doang. Udah nggak ada lagi. Apa lagi VP yang mau dibahas? Soal sejarah? Kagak, gua mau ini sama berjalan. Oke, siap. Kalau sama tahta, sama Gibril lagi, santai-santai aja bos, ngopi, nyusu. Enggak, dari narasi gue, dari kitabnya, habis itu sanatnya, ajarannya, sejarah Helena, tempat lahirnya, tempat meninggalnya, ayatnya, nggak ada yang dibantah, udah habis deh. Salah, dibantah bukan berarti nggak ada jawaban, sabar bos. Oh, udah hampir sebulan nih. Bang Vipi, ngeras nih Bang Vipi nih. Izin follow Bang Vipi ah. Natalan dulu kita Natalan. Follow Bang. Ya udah, mudah-mudahan Natalan terakhir ya. Wah, kacau nih Jiluri. Kapan lu nikah sama ini Melani? Bang Jibril. Melani mana? Itu di atas lu. Yesus dan Bapak beda atau sama? Beda. Yang mana yang Tuhan? Dua-duanya. Berarti Tuhan dua, selesai. 1 kali 1 berapa? Datang lagi begonya kalau begini. Begonya tuh beradmin. Lu dia udah bilang Yesus dan Bapak beda.
Berapa Tuhan? Dua-duanya Tuhan. Berarti dua Tuhan. Dia kali-kali lagi. Dasar kucluk. Loh, kok kucluk? Bang Handi, gua tanya, 1 kali 1 variabel 1 ada berapa banyak? Yesus Tuhan, Dua, Bapa kan? Tuhan. Ada berapa Tuhan beradmin? 1. Yang mana yang Tuhan? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Enggak. Bapa, Yesus, Tuhan enggak? Tuhan. Berapa Tuhan? 1. Yang mana yang Tuhan? Bapa, Anak. Bapa dan anak beda atau sama? Beda. Berapa Tuhan? 1. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan. Betul. Berapa Tuhan? 1 Tuhan saya. Yang mana Tuhanmu kalau satu? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berapa kali lu ngomong itu? Maksudnya berapa kali? Berapa kata lu ngomongin? 1 kalimat. Saya minta kata. Bapak 1 kata, Yesus 1 kata. Itu berapa kata? Oke, 2 kata. 2 kata. Yang mana yang Tuhan di antara 2 kata itu? Tuhan saya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu berapa kata itu? 1 kali 1 berapa variabelnya? Sama kayak gitu Bang Andi. 1 kali 1 nih. 1 kali 1, satunya berapa? Orgil. Enggak, 1 kali 1, satunya berapa? Kayak gini. Gak usah berkali-kali. Waktu Yesus, dengerin diam. Waktu Yesus dalam kandungan Bunda Maria, siapa Tuhannya Maria? Tuhan Bunda Maria, Bapa di surga. Berarti isi kandungan Maria bukan Tuhan. Tuhan. Ada Tuhan dalam kandungan, betul? Betul. Ada Tuhan di surga. Betul. Apakah Tuhan kandungan dan Tuhan di surga beda atau sama? Beda. Yang mana yang Tuhan? Yang mana yang Tuhan yang asli? Dua-duanya Tuhan. Berarti 2 Tuhan. 1. Dasar orang gila. Orang gila. Bang Andi jangan gitu toh. Enggak apa-apa. Memang orang Kristen begitu, maksudnya 3 pribadi Tuhan yang satu gitu. Tuhan yang satu. Ini beradmin ya. Bunda Maria itu mengandung Tuhan atau mengandung manusia? Ya, mengandung manusia, mengandung Tuhan. Ya, berarti Tuhannya Maria waktu mengandung Tuhan siapa Tuhannya Maria? Ya, Bapa, Putra, Roh Kudus tetap Bang Andi. Berarti Tuhannya Maria ada berapa? 3 pribadi Tuhan yang satu, tetap satu. Yang mana kalau yang 3 satu yang pribadi dikandung? itu Kalau Tuhannya Maria 1, yang di kandungan atau yang di surga? yang di kandungan itu pribadi kedua. Jadi yang di Tuhannya kandungan Maria itu, jadi Tuhannya Maria isi kandungan Maria juga? Tuhannya Maria pribadi keduanya yang di kandungan. Enggak, pribadi Kan kedua ada 3 Tuhan. pribadi. Enggak, pribadi kedua Tuhan ini di dalam kandungan Tuhan juga, Kak? Iya, kan 3 Oke. pribadi Tuhan Ya. yang satu. Oke, artinya Tuhannya Maria isi kandungan Maria juga kan begitu? Ya, pribadi keduanya, betul. Iya, jadi Tuhannya Maria, anaknya Maria kan gitu? Iya, pribadi kedua Tuhan, betul. Iya, jadi bolehlah Maria mengatakan Tuhanku adalah anakku, betul ya? Ya, boleh saja. Benar toh? Nyatanya begitu. Yang ciptain Maria siapa ya? Yang ciptain Maria, ya Tuhan toh. Yang mana? Ya Tuhan yang satu. Yang mana, yang dalam kandungan apa yang Bapa di surga? Yang satu, yang ketiganya itu. 3 pribadi itu. Berarti anaknya Maria menciptakan Maria gitu? Belum kan kalau sudah jadi anak baru disebut anak. Kalau belum jadi anak ya belum. Oh, berarti waktu penciptaan Yesus belum jadi Tuhan? 3 pribadi. Waktu penciptaan 3 pribadi itu. Enggak, waktu penciptaan Yesus sudah ada belum? Waktu penciptaan Yesus masih pribadi kedua, bentuknya firman. Oh, berarti Yesus sudah ada waktu penciptaan. Sudah, berarti Yesus yang menciptakan Maria. Iya.
Oke, jadi anak yang ciptain ibu atau calon anak ciptain ibunya dulu. Nah, setelah ibunya dewasa, ya, pencipta ini masuk ke dalam rahim supaya dia menjadi anaknya yang dia ciptakan. Kan begitu ya? Ya, menambahkan kemanusiaan melalui Iya, proses gini loh, kelahiran. gini loh. Iya, Sebelum Maria lahir, Yesus itu sudah ada sama Bapa, mencipta dia. Jadi yang Ya, mencipta sebagai ini ada firman. 3, Bapa, Putra, Roh Kudus mencipta. Kan gitu. Ya. Nah, dewasalah Maria. Dewasalah Maria. Nah, yang menciptakan Maria ini masuk ke dalam rahim Maria supaya dia menjadi anak dari yang dia ciptakan. Jadi Bunda Maria ini mengandung yang menciptakan Maria, termasuk Tuhannya Maria, kan begitu? Iya, tapi tepatnya pribadi kedua. Ya, gitu. Apakah semua Bapa, Putra, Roh Kudus ini masuk ke dalam kandungan? Tidak, pribadi kedua saja. Bapak sama Roh Bukan Kudus masuk ke dalam kandungan, ya menambahkan kemanusiaan. Jadi Bapak sama Roh Bukan Kudus masuk ke kandungan, Bang Andi. Jadi Bapak sama Roh Kudus nggak masuk kandungan, cuman pribadi kedua saja, Yesus doang kan gitu ya. Yang dikandung ya. Waktu Bunda Maria mengandung dia berdoa kepada siapa? Ya kepada Tuhan toh. Tuhan yang mana, dalam kandungan apa di luar kandungan? Ya kalau Maria, waktu Maria ya tetap toh kepada Tuhan yang satu, cuma kan belum tahu ini. Oh, Maria nggak tahu kalau anak yang dia kandung adalah Tuhannya sendiri. Tahunya setelah orang-orang Majus itu. Jadi Maria tahu kalau anaknya itu Tuhan setelah orang Majus, peramal bintang itu menyembah berhala itu datang menyembah anaknya Maria gitu. Oh, baru dia tahu, oh, anak saya Tuhan gitu ya. Iya, sebelumnya kan udah dikasih tahu sama malaikat, tapi terus ada kedatangan orang Majus jadi tambah tahu kan gitu. Tapi Maria ini waktu dia punya Bunda Rahma jangan ketawa. Jadi Bunda Maria ini waktu mengandung dia kontinu menyembah siapa? Isi kandungannya kah yang disembah atau Tuhan yang di luar kandungan? Tetap Tuhan, Bang Andi, tetap Tuhan. Yang mana Tuhan yang mana? Kan ada dalam kandungan satu, ada di surga satu. Iya. Iya, tetap ketiga-tiganya. Oh, jadi Bunda Maria tetap. Jadi Bunda Maria menyembah juga. Jadi Bunda Maria menyembah juga Tuhan yang ada dalam kandungannya gitu ya. Ya, pribadi putra tetap. Gimana cara menyembah isi kandungannya? Atau kalau berdoa misalnya ya Tuhanku di surga, ya Tuhanku dalam kandungan, berilah kesehatan kepada hambamu ini. Ngamuk-ngamuk tuh Tuhan dalam bayi. Hai ibuku sekaligus hambaku, nggak usah kau minta selamat, aku ini yang menyelamatkan kau. Begitu kira-kira ya komunikasinya ya? Enggak. Caranya gini, Ya, bukan gimana? caranya. Kalau lagi masak nih ya, bundanya masak nih, dia oseng-oseng nih, goyang-goyang kan dalam perut. Dia elus-elus perutnya. Sabar ya Tuhanku, hambamu lagi masak nih, sabar. Selesai nih hambamu makan, kemudian kau pun makan lewat sari-sari yang di dalam perutku ini. Sabar ya Tuhanku. Nah, Tuhannya diam kan. Itu kalau lagi masak. Nggak gitu. Ya, jadi Tuhan di dalam kandungan ini Bunda, ibuku sekaligus ciptaanku. Jangan sampai kau kurang gizi, karena saya membutuhkan nutrisi dari ciptaanku ini sekaligus ibuku. Jadi hambaku